Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini, gue akan kembali melanjutkan mengenai pembahasan light novel Konosuba volume 12. Dan di part ketiga ini, cerita benar-benar menegangkan bro. Dan ya kalian bisa nilai sendirilah cerita kali ini. Dan gue juga sengaja memperpanjang durasi cerita kali ini, karena memang banyak hal penting yang akan diceritakan dalam part ini. Dan oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. Cerita dimulai di ruangan makan mansion Kazuma. Saat itu mereka berempat sedang menikmati makan malam mereka. Di sini, Darkness terus saja memakan makan malamnya itu dengan tanpa sepatah kata apapun. Namun, alat makannya dan gigitannya menimbulkan suara yang keras. Sampai-sampai ketiga temannya itu bisa mendengarnya dengan jelas. Jujur saja, Kazuma merasa itu bukanlah sifat Darkness yang sebenarnya. Karena biasanya, ia akan makan dengan tenang, tanpa menimbulkan suara apapun. Ya, di sini kalian tahu sendirilah kalau Darkness itu seorang bangsawan. Jadi seharusnya, ia pasti menerapkan etika makan yang baik ketika di meja makan. Saat itu tiba-tiba saja, aku berkata bahwa Kazuma-san, tolong ambilkan kecap itu. Aku mengatakan hal itu sambil menunjuk botol kecap yang ada di samping kiri Kazuma. Menanggapi hal itu, Kazuma pun mengambil botol kecap itu dengan tangan kirinya, lalu menyerahkannya kepada Aqua. Namun saat itu, Darkness sedikit berteriak kesakitan, dan teriakan itu mengingatkan Kazuma bahwa tangan kirinya sedang terborgol dengan tangan Darkness. Jadi saat Kazuma menyerahkan botol kecap itu kepada Aqua, secara otomatis, tangan kanan dari Darkness juga ikut tertarik bersamanya. Melihat hal itu, Kazuma pun langsung meminta maaf kepada Darkness. Dan Darkness pun mengatakan dengan suara yang pelan bahwa dirinya tidak apa-apa. Seakan tidak peduli dengan situasi dari Darkness dan Kazuma, Aqua pun hanya mengucapkan terima kasih saja kepada Kazuma. Sebelumnya, Aqua memang menangis karena dibuat trauma oleh para petugas pajak yang melancarkan sihir api kepada dirinya ketika ia menyelam dalam waduk kota Axel. Namun sekarang, ia bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan jika dilihat dari caranya memakan makan malamnya, sepertinya ia telah melupakan kejadian buruk yang telah menimpanya itu. Di sini, Kazuma benar-benar iri dengan cara Aqua yang dapat kembali tenang setelah mendapatkan kejadian buruk gara-gara pajak itu. Mungkin kalau ia yang terborgol denganku, Kazuma pun berhenti berkata dalam hatinya ketika mendengar perkataan Darkness bahwa dirinya telah kenyang. Di sini Darkness mengatakan hal itu sambil sedikit gugup dan juga sedikit tersipu. Padahal saat itu, ia baru memakan porsi kecil dari porsi makanannya yang biasa. Melihat hal itu, Megumin pun merespon ke arah Darkness dan mengatakan bahwa, kenapa kalian berdua menjadi gugup? Kita sudah saling mengenal satu sama lain untuk waktu yang cukup lama kan? Setelah menjadi teman yang dekat, apa masalahnya jika kalian tidur bersama? Jika kau takut sendirian, aku dan Aqua bisa ikut bergabung juga. Itu bagus jika kita semua tidur bersama, ya kan? Megumin mengatakan hal itu dengan sedikit ekspresi cemberut di wajahnya. Menanggapi hal itu, secara tanpa sadar, Kazuma dan Darkness berkata secara bersamaan, mohon lakukanlah. Mendengar itu, Darkness pun sedikit mengangkat alisnya dan berkata, hei, sebagai wanita, aku bisa terima untukku jika aku meminta Megumin untuk menemaniku malam ini. Tapi apa alasan pria sepertimu untuk meminta hal yang sama juga? Karena memang sampai kapanpun, aku tetaplah wanita. Jadi ketika aku mendengar kau meminta ditemani juga, itu membuatku merasa buruk sebagai seorang wanita. Mendengar hal itu, Kazuma pun langsung berkata bahwa, aku tahu bahwa tidak mungkin aku bisa melakukan apapun ketika tidur denganmu. Jadi, aku ingin Megumin dan Aqua menemani kita berdua untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Karena kepribadianmu itu seperti itu, kau mungkin akan berakhir memelukku saat kau tertidur dan aku akan terbangun di pagi hari dengan tulang rusukku yang sudah hancur.
Menanggapi hal itu, Darkness pun merespon, "Apa yang kau katakan? Orang macam apa yang bisa melakukan hal itu ketika sedang tertidur?" Untuk menyudahi pertikaian itu, akhirnya Aqua dan Megumin pun memutuskan untuk menemani mereka berdua untuk tidur bersama. Lagi pula, mereka berempat sudah sering tidur bersama ketika berpetualang di berbagai tempat. Bahkan Aqua juga sempat tidur bersama Kazuma ketika mereka berdua masih tinggal di kandang kuda. Jadi, untuk mereka berempat tidur bersama bukanlah masalah yang besar. Di sini, Kazuma mulai berkata bahwa, "Aku pikir ini pertama kalinya untuk kita berempat menghabiskan malam bersama di mansion ini. Bagaimana kalau aku menceritakan kepada kalian semua tentang cerita hantu sebelum kita pergi tidur?" Mendengarkan hal itu, Megumin pun agak kurang setuju karena memang mansion ini dulunya juga berhantu. Jadi sebaiknya jangan lakukan hal itu. Mendengarkan hal itu, Darkness pun mulai berkata, "Sungguh, kau memanggil dirimu seorang petualang. Meskipun begitu kau takut dengan cerita hantu? Pantas saja, kami para petinggi kota Axel menerima keluhan tentang para petualang yang menjadi pengecut akhir-akhir ini. Aku sungguh berharap kalian bisa lebih kuat lagi dan bisa lebih berani lagi." Darkness dengan jengkel mengatakan hal itu. Menanggapi hal itu, Kazuma pun berkata, "Oh iya, kau mengatakan bahwa petualang mulai bermalas-malasan akhir-akhir ini. Dan keluhan? Oh iya, keluargamu sekarang bertanggung jawab atas kota ini ya kan?" Darkness pun merespon pertanyaan dari Kazuma dan berkata bahwa karena para petualang di kota ini mulai memiliki banyak uang, mereka menjadi tidak mau mengambil quest. Entah mengapa kami berhasil menyelesaikan quest si Otsuke, tapi entah mengapa mereka tidak akan merubah sifat mereka dengan begitu mudahnya. Bahkan sekarang, jumlah monster yang berada di dekat kota Axel mulai meningkat. Tapi dengan ini, semua orang akan bekerja sedikit lebih keras, dan aku harap kau juga bisa bekerja lebih keras lagi. Sebagai catatan, quest si Hotsuke itu adalah quest yang memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi, dan tidak ada orang yang mau mengambilnya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Darkness, Kazuma pun mulai menyadari sesuatu, dan berkata, "Tunggu, apa kau ingin mengatakan bahwa situasi ini terjadi karena semua petualang di kota Axel ini menjadi NEET? Lalu, alasan panggilan darurat dari Guild untuk kami membayar pajak yang telah dikecualikan untuk para petualang itu hanya untuk mencegah mereka bermalas-malasan?" Mendengar hal itu, Darkness pun mengeluarkan tawa kecil dan berkata, "Tampaknya kau sudah mengerti. Itu beda lagi jika mereka terus melindungi kota ini seperti yang mereka lakukan seharusnya. Tapi tidak perlu memperpanjang pengecualian untuk para petualang yang menjadi NEET. Rencana spesial ini memiliki tujuan untuk meningkatkan dana dari kami dan mengurus NEET di kota ini. Nampaknya staf guild juga cukup senang dengan ini. Kami perlu meningkatkan pemasukan dari dana pajak, dan kami juga telah mengurus para petualang yang hidup dengan bermalas-malasan. Aku yakin populasi monster di sekitar kota akan mulai turun dari sekarang. Tetapi jangan khawatir, uang pajak yang kami dapatkan dari para petualang akan digunakan untuk para petualang juga." Kazuma pun agak kesal setelah mendengarkan penjelasan dari Darkness. Kazuma langsung menarik Darkness ke samping untuk berbicara empat mata bersamanya. Di sini Kazuma berkata, "Apa kau ingin mengatakan bahwa aku dikejar-kejar di sekitar kota sampai setengah hari hanya karena alasan bodoh itu? Untuk memaksa semua petualang kaya baru yang bermalas-malasan itu untuk kembali bekerja sambil mengambil quest di kota ini?" Kazuma pun mengatakan hal itu dengan raut kekesalan dalam wajahnya. Karena memang, meskipun ia dibebaskan dari wajib pajak setelah menjadi penjahat, ia tetap berakhir masuk ke dalam penjara, walaupun hanya beberapa jam dan kemudian dibebaskan kembali. Namun, hal yang membuat ia kesal adalah karena orang yang menyebabkan ia menjadi kriminal itu, yaitu Darkness, berdiri di depannya sekarang, dan Darkness juga mengatakan alasan itu dengan santainya. Menanggapi kemarahan dari Kazuma, Darkness pun mulai berkata, "Enggak jelas, apa maksudmu dengan bodoh, pajak dan bekerja?
adalah kewajiban dari warga negara ini. Apa yang salah dengan mengumpulkan pajak dari orang yang tidak membayar pajak dan menolak untuk bekerja? Negara ini tidak memerlukan need. Mereka yang bisa bekerja, tetapi menolak untuk bekerja juga harus dibuang ke tempat sampah. Di sini, Darkness dan Kazuma pun mulai berkelahi. Melihat kedua temannya berkelahi, Megumin pun berkata dengan suara yang jengkel, "Ini tidak seperti apapun akan terjadi dengan kalian berdua. Jadi aku pikir aku akan membiarkan kalian berdua tidur sendirian malam ini juga. Mohon perbaikanlah." Namun, perkelahian di antara Kazuma dan Darkness tidak berakhir begitu saja. Karena setelah makan malam, Kazuma merengek untuk mandi. Namun Darkness tidak mau karena memang jika mereka mandi, pastinya salah satu dari mereka akan melepaskan pakaiannya. Jadi, untuk menghindari hal yang tidak-tidak, Darkness menyarankan agar Kazuma mengelap tubuhnya dengan kain basah saja. Namun di sini, Kazuma tidak mau menerimanya, karena memang ia telah berlayar seharian akibat dikejar-kejar oleh pegawai pajak. Jadi ia ingin membasuh dirinya yang telah berkeringat itu. Perkelahian mereka pun membuat Aqua dan Megumin menjadi pusing. Tetapi mereka berdua juga tidak memiliki jalan keluar yang pas. Jadi mereka hanya mengabaikan pertengkaran antara Kazuma dan juga Darkness. Namun pada akhirnya, Kazuma tetap memaksa mandi, dan Darkness juga terpaksa ikut dengannya, walaupun ia juga tidak ikut mandi. Saat itu, Kazuma sudah mulai berendam, dan mereka pun saling membelakangi satu sama lain. Terjadi situasi yang agak canggung di sana, dan di sini, Darkness mulai berkata untuk memecahkan keheningan. "Apa kau pikir para petualang akan membenciku?" Dia menghela nafas dengan sangat dalam setelah mengatakan hal itu. Kazuma pun berkata, "Entahlah. Lagi pula, tidak ada yang tahu kejadian ini terjadi karena perintahmu. Ditambah lagi, mereka dikecualikan dari membayar pajak selama ini. Jadi aku tidak yakin mereka akan sangat membencimu. Lalu, aku berhasil melarikan diri. Jadi aku tidak mungkin berhak untuk mengatakannya." Mendengar perkataan dari Kazuma, Darkness pun mulai menghela nafas lagi dan berkata, "Aku tidak ingin melakukan ini juga. Tapi sejujurnya, keuangan di negara ini cukup buruk sampai kami harus menghutang ke negeri Erloard. Uang yang kami pinjam dari mereka hari ini akan dikembalikan jika para petualang melakukan pekerjaan mereka dengan serius lagi. Dan aku tidak akan melakukan hal ini lagi." Kazuma pun berkata, "Perkataanmu sangat tidak beralasan. Kau bilang bahwa bekerja itu kewajiban. Tetapi, apa yang salah dengan tidak bekerja setelah mendapatkan cukup banyak uang, sampai kau bisa hidup dengan santai? Pekerjaan para petualang itu sangatlah berbahaya tahu. Ada perasaan yang sama di negaraku bahwa pajak dan bekerja adalah kewajiban para penduduk. Tapi meskipun begitu, ada banyak orang-orang sepertiku yang memilih menjadi nit. Tidak bisakah kau setidaknya memberikan kami kebebasan untuk memilih pekerjaan apa yang kami inginkan?" Menanggapi hal itu, Darkness pun menjawab, "Aku terkejut negaramu belum runtuh setelah kejadian itu. Bagaimana aku harus mengatakan ini? Ada sejenis hiburan yang disebut manga di negaramu kan? Aku ingat kau pernah mengatakan hal itu. Jika kau punya bakat dalam hal seni, kau bisa menghasilkan uang dengan mudahnya hanya dengan menggambar manga. Jadi, di sana ada seseorang yang menggambar manga. Jika kau bilang orang itu tidak peduli untuk menyelesaikan pekerjaan manganya sekarang, sampai dia memiliki cukup uang untuk hidup dengan santainya selama sisa hidupnya, apa itu menjadi masalah?" Menanggapi hal itu, Kazuma pun berkata dalam hatinya, "Tentu saja itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Aku tidak ingin menyebutkan nama mereka, tetapi saat masih hidup di Jepang, ada banyak sekali manga yang aku penasaran dengan kelanjutannya karena mangakanya malas melanjutkan cerita karena mereka sudah menjadi kaya." Darkness pun melanjutkan perkataannya, "Ada tanggung jawab yang berasal dari setiap pekerjaan. Ini adalah kota para pemula. Untuk membuat petualang baru mencari pijakan mereka. Ada banyak fasilitas di kota ini yang dibuat untuk membantu mereka. Mereka diberikan perlakuan spesial di bawah pengharapan bahwa mereka akan terus melindungi orang-orang di negara ini.
pekerja harian, dan para petualang veteran tetap melaksanakan tanggung jawab mereka meskipun mereka sudah kaya. Tapi, para petualang pemula di kota ini sedikit aneh. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada pemikiran aneh yang sudah mengakar di benak para petualang pemula di kota ini. Dan apakah itu? Kazuma dengan santainya bertanya lagi kepada Darkness. Dan Darkness pun menjawab, entah mengapa, ada orang yang bodoh yang mengatakan, jika kau bekerja, maka kau akan kalah. Dan perkataan itu telah menjadi populer di antara para petualang pemula di kota ini. Mendengarkan hal itu, Kazuma pun mulai berpikir, sepertinya aku tahu siapa yang menyebarkan perkataan itu. Melihat Kazuma yang sedikit terdiam sejenak, membuat Darkness menjadi curiga dan bertanya, ada apa? Kenapa kau terdiam? Tampaknya kau tahu sesuatu yang terjadi ya. Jadi apa yang ingin kau katakan? Kenapa tidak beritahu aku saja? Kazuma pun segera menjawab, tidak ada apa-apa. Padahal itu adalah perkataan yang sama yang Kazuma katakan kepada para petualang pemula di kota Axel akhir-akhir ini. Jadi intinya, yang membuat semua para petualang pemula di kota Axel menjadi nit adalah perkataan Kazuma. Setelah mandi, akhirnya Kazuma dan Darkness pun kembali ke ruang makan dan mendapati Aqua yang sedang menangis di hadapan Megumin. Nampaknya, Aqua sudah kalah dari Megumin dalam permainan kartu. Dan nampaknya, mereka juga membuat kesepakatan bahwa di mana yang kalah akan mengikuti perintah yang menang. Di sini, Kazuma tidak heran jika Megumin menang, karena memang lawannya adalah Aqua. Dan alasan kedua adalah karena penyihir klan Iblis Merah sangatlah dikenal dengan kepintaran mereka. Namun sayangnya, kepintaran itu tidak mereka gunakan di saat yang tepat. Saat itu, Megumin juga tiba-tiba saja berkata bahwa kalian bisa tidur bersama malam ini tanpa kami berdua. Dan aku yakin kalian berdua bisa saling menjaga sikap atas masalah ini. Mendengarkan hal itu, Kazuma dan Darkness pun mulai terkejut dan tidak menyangka bahwa Megumin bisa mengatakan hal sebijak itu. Namun rasanya Kazuma merasakan kejadian yang janggal dari kata-kata itu. Tetapi ia tidak terlalu memikirkannya dan langsung pergi tidur bersama Darkness. Tadi diduga, malam itu Kazuma benar-benar tertidur dengan pulas. Mungkin ini adalah efek lelah akibat ia dikejar-kejar oleh petugas pajak pada siang harinya. Tapi setelah beberapa lama, ia pun terbangun dan mendapati lehernya telah basah. Dan di sini ia sadar bahwa liur Darkness menetes ke arah lehernya. Kazuma pun segera menyadarkan Darkness. Namun tak disangka, Darkness juga sudah bangun. Saat itu, Darkness pun langsung segera menjelaskan situasinya, agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa saat ia terbangun, ternyata leher Kazuma sudah basah karena liurnya. Dan ia juga heran karena hal itu. Di sini Kazuma mencoba menanggapinya dengan logis. Dan sepertinya ia sedikit tahu tentang masalah ini. Jadi ia membiarkannya saja. Malam itu mereka berdua pun tidak kembali tidur. Karena mereka bercerita semalaman tentang hal-hal apa saja yang terjadi dalam party mereka beberapa hari ini. Dan tiba-tiba saja, Darkness langsung bertanya dengan lugas. Nih Kazuma, apakah kau menyukai Megumin? Mendengarkan pertanyaan itu dari Darkness, membuat Kazuma menjadi kaget bukan main. Saat itu adalah malam yang berawan, jadi Kazuma tidak bisa melihat ekspresi Darkness saat Darkness mengatakan hal itu. Di sini Kazuma pun mencoba menjawabnya dengan perkataan yang aman bahwa aku membencinya, tapi aku juga mencintainya. Begitu juga dengan Aqua. Setelah mendengarkan hal itu, Darkness pun kembali bertanya, jadi apa kau mencintai Megumin sebagai seorang teman kan? Bukan sebagai seorang kekasih? Pertanyaan itu membuat Kazuma menjadi gugup. Dan di sini Kazuma sangat heran dengan pertanyaan-pertanyaan dari Darkness. Karena memang pertanyaan itu merujuk bahwa Darkness akan mengungkapkan perasaannya kepada Kazuma. Di sini Darkness juga tanpa ragu memegang tangan Kazuma dengan kedua tangannya dan memberikan ekspresi yang malu juga dipenuhi harapan kepada Kazuma. Ia juga bertanya lagi, "Nih Kazuma, apakah kau menyukai Megumin seperti kau mencintainya?" Nampaknya di sini Darkness menyadari kedekatan dari Kazuma dan juga Megumin akhir-akhir ini. Jadi ia menanyakan hal tersebut.
Menanggapi perkataan dari Darkness, tanpa pikir panjang, Kazuma pun mulai berkata, "Aku tidak tahu. Sejujurnya, aku sungguh tidak mengerti diriku. Bagaimanapun, aku pastinya tidak membencinya. Aku pikir, kau bisa mengatakan, aku menyukainya seperti mencintainya. Hanya bersama dengannya, membuatku merasa menjadi nyaman. Bagaimana aku harus mengatakan ini? Saat aku dekat dengannya, entah mengapa, aku merasa seperti aku bisa bersantai." Di sini, Darkness pun langsung membalikkan badannya dan berkata dengan suara yang gemetar, "Seperti ini saja, tidak masalah. Aku membuat kesalahan dan tidak berhenti meratap. Lalu kalian pergi ke suatu tempat tanpaku dan menenangkan dirinya. Megumi menghancurkan sesuatu dengan sihirnya. Kau pergi dengannya untuk meminta maaf bersama. Aku mengatakan sesuatu yang bodoh, dan lalu kau datang menceramahiku. Membuat bekal untuk semua orang, selagi kita menemani Megumi dalam ritual hariannya ke suatu tempat seperti danau, seperti kau yang lakukan pagi ini, aku mulai berdebat denganmu dalam hal yang tidak berguna. Lalu aku tiba-tiba saja ingin pergi ke suatu tempat. Mendengar itu, kau komplain, selagi di saat yang sama merencanakan perjalanan untuk semuanya dalam pikiranmu." Oke, gue sedikit menjelasin di sini. Darkness itu menceritakan kembali tentang perjalanan mereka selama ini ya. Jadi perkataan-perkataan tadi itu adalah sudut pandang dari Darkness ketika melihat party Kazuma. Darkness pun mulai berkata lagi dengan suara yang lebih gemetar. "Lalu, setiap kali kau setuju untuk pergi jalan-jalan, sesuatu hal akan terjadi." Setelah mendengarkan hal itu, dengan cepat Kazuma pun langsung memegang bahu Darkness dan memintanya untuk tenang. Di sini, Kazuma juga berkata, "Tapi, jika kau bersama dengan seseorang, semuanya akan berbeda. Tidak mungkin akan seperti ini lagi. Kenapa kita tidak bisa seperti ini terus? Selamanya seperti ini. Untuk membayar hutang, kau menggunakan semua yang kau miliki. Dan ketika kita semua berpetualang, kita akan bertemu dengan musuh yang tidak terduga dan kuat dalam prosesnya. Dengan bersama semuanya, kita berhasil bertahan hidup pada akhirnya. Kenapa kita tidak bisa terus seperti ini?" Darkness pun menjawab, "Kau ingin punya pacar kan? Tetapi, apakah harus dengan Megumin?" Di sini Kazuma langsung menjawab tidak. "Itu bukan berarti aku ingin punya pacar." Namun dengan cepat Darkness juga berkata, "Jika kau hanya ingin berpegangan tangan dengan perempuan, tidak bisakah aku saja yang menjadi perempuan itu? Aku bisa pergi bersamamu kemanapun yang kau inginkan. Tidak peduli apa itu, aku akan menahannya." Di sini, Kazuma benar-benar terkejut dengan perkataan dari Darkness. Kazuma tidak menyangka bahwa Darkness bisa sejujur itu dengannya. Namun sayangnya, di sini Kazuma tidak menanggapinya dengan serius dan mengira Darkness hanya mengejeknya. Namun tiba-tiba saja Darkness berbalik arah kepada Kazuma. Saat itu, Kazuma benar-benar terkejut karena Darkness menangis setelah Kazuma mengatakan hal itu kepadanya. Di sini Darkness benar-benar berlinang air mata. Dia juga berkata, "Apakah kau tidak mau denganku? Nih, Kazuma, apakah kau tidak mau denganku?" Di sini Darkness benar-benar mengatakan perkataan yang sangat menyayat hati, dan dia pun terus menangis di hadapan Kazuma. Kazuma pun hanya bisa memegangi bahu Darkness, selagi Darkness menangis seperti anak kecil. Kazuma juga mencoba ingin melakukan sesuatu untuk menenangkan hati Darkness. Namun nampaknya pada kali ini, ia tidak bisa melakukan apapun, ataupun mengatakan apapun. Ia hanya bisa terus menerima tangisan kesedihan dari Darkness sebagai seorang laki-laki, dan menunggunya hingga kembali tenang. Saat itu, sudah hampir setengah jam, mereka dalam posisi yang seperti itu. Namun pada akhirnya, Darkness pun menenangkan dirinya sendiri. Lalu Darkness dengan pelan menarik tangan Kazuma dari bahunya dan berkata, "Kau melihat keadaan burukku ya?" Masih menangis, Darkness juga dengan malu mengatakan itu dengan suara yang sangat pelan selagi ia melihat Kazuma dengan mata yang memerah. Menanggapi hal itu, Kazuma pun mulai berkata dalam hatinya bahwa bagaimana aku harus menangani hal ini? Berurusan dengan gadis yang menangis itu di luar kemampuanku. Dan ini sangatlah berbeda dengan tangisan Aqua setiap harinya.
aku hanya tidak bisa menemukan apapun untuk dikatakan. Saat pertama kali, aku bahkan benar-benar tidak mengerti kenapa tiba-tiba dia mulai menangis. Ini mungkin alasannya kenapa aku masih jomblo saat waktu di Jepang dulu. Di sini, Darkness menatap Kazuma dengan serius, dan dengan mata yang sembab, nampaknya dia menunggu Kazuma untuk berbicara. Saat itu, Kazuma juga mulai berbicara lagi dalam hatinya bahwa apa yang harus aku katakan? Aku hanya bisa terdiam menatap dia dengan panik. Di sini Darkness mulai menunduk dan berkata, "Waktu itu, aku sudah tertangkap oleh tuan tanah itu." Di sini yang dimaksud Aldorp ya. "Tapi, kau menyelamatkanku dari kemesumannya. Kau juga menyelamatkanku dan memberikanku kebebasan. Jadi sekarang, semua yang aku inginkan hanyalah melindungimu untuk memberikan kehidupan yang penuh kebahagiaan. Selamanya, semuanya bisa hidup seperti ini." Saat Darkness ingin melanjutkan perkataannya, tiba-tiba saja Kazuma berkata, "Jadi, kau ingin mengorbankan dirimu lagi? Apa kau bodoh?" Itu adalah perkataan yang sama saat kau dengan Aldorp itu. Jangan berpikir menyelesaikan semua masalah dengan mengorbankan dirimu sendiri. Jangan meremehkanku, Darkness. Aku bukan orang yang mencari pacar hanya untuk melakukan hal semacam itu. Meskipun begitu, aku tipe orang yang tidak masalah dengan siapapun selama mereka bersedia menjadi pacarku. Megumin mengungkapkan perasaannya kepadaku saat lalu. Semenjak saat itu, aku perlahan tanpa menyadarinya mulai memperhatikan dia juga secara lebih. Akhirnya, aku pikir aku mencintai Megumin juga, dan ini merupakan sesuatu yang baru aku sadari. Di sini, Darkness terus menunduk. Namun setelah beberapa lama, ia pun berkata, "Aku juga menyukaimu." Tanpa kusadari, aku menyukaimu, Kazuma. Di sini Kazuma pun benar-benar terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Darkness. Dan Darkness terus melanjutkan perkataannya bahwa saat pertama kali, aku hanya memiliki firasat bahwa kau tipe pria yang aku suka. Kau tidak terlalu menarik perhatian, mesum, dan tampangmu seperti sampah yang hanya ingin hidup bermalas-malasan tanpa melakukan apapun yang berguna, tidak mau bekerja, dan hanya mabuk-mabukan dari pagi sampai malam. Dan akhirnya datang dengan membawa utang yang segunung. Hehehehe. Menanggapi hal itu, Kazuma pun berkata bahwa Darkness juga terlilit hutang. Darkness pun meresponnya dengan tertawa. Ia juga melanjutkan perkataannya bahwa setiap kali aku melihat wajahmu berhadapan dengan berbagai macam musuh yang kuat dan pada akhirnya menang, itu selalu membuatku segar dan bersemangat kembali. Si pengguna pedang sihir bernama Gram itu juga, yang kuat dan lebih berpengalaman dibandingmu, pemimpin pasukan Raja Iblis yang lebih kuat darimu dengan misi besarnya, kau dapat mengalahkan mereka. Jika aku mulai menghitung seberapa banyak kau melampaui harapanku, itu tidak akan pernah berakhir. Saat kau melemparkan uang ke arah tuan tanah itu yang korupsi, aku pun menjadi semakin tertarik denganmu. Kau mungkin awalnya menjadi tidak berguna, tapi kau berubah dengan cepat. Tidak peduli musuh apapun yang kau hadapi, kau yang memiliki job terlemah, dengan tanpa peralatan yang kuat, yang mendukungmu, hanya dengan panah biasa saja, dan pedang bernama aneh, meskipun hanya dengan itu, kau bisa melewati berbagai macam rintangan. Tidak peduli seberapa mustahil rintangan itu, lalu sebelum kami menyadarinya, kau berhasil melunasi hutang yang tidak masuk akal itu. Darkness pun mengatakan hal itu dengan tanpa ragu kepada Kazuma, dan di sini Kazuma merasa harus lebih percaya diri lagi dengan kemampuan yang ia miliki. Darkness pun kembali berkata, "Aku tidak tahu kapan itu terjadi, tapi akhirnya kau keluar dari zona strike-ku. Meskipun kau bermalas-malasan dan tidak melakukan apapun yang penting, hanya bermabuk-mabukan setiap harinya akhir-akhir ini, aku tidak tahu kapan. Tapi kau tidak lagi terasa seperti pria yang tidak berguna yang aku suka. Aku menyukaimu. Saat pertama kali, aku menyukaimu karena kau tidak berguna dan berandalan. Jadi, itu cocok dengan tipeku. Bagaimanapun, saat waktu mulai berlalu, tipeku berubah hanya menjadi kau.
Tidak peduli kau berubah menjadi apa, aku akan selalu menyukaimu. Aku senang. Aku sangat senang. Aku menyukaimu, Kazuma. Meskipun kau mencintai Megumin. Meskipun begitu, aku masih menyukaimu, Megumin, dan juga Aqua. Aku takut hal yang baru saja aku katakan akan menghancurkan suasana harmonis dalam party kita. Jadi aku berniat untuk memendam rasa itu sendiri. Tapi, Darkness pun mengangkat kepalanya dan berkata selagi dia menatap ke arah Kazuma. Apa yang Megumin katakan seperti ini kan? Ingin menjadi lebih dari teman. Dengan mata yang bekas air mata, Darkness pun terus berkata, lagi pula, aku tampaknya seperti perempuan yang lemah. Meskipun aku adalah teman dari Megumin, dan aku juga tidak ingin menyakiti hati Megumin, tapi ini terasa menyakitkan kapanpun aku membayangkan dia mungkin akan membawamu pergi menjauh dariku. Saat itu, Darkness terlihat seperti gadis kecil yang rapuh, seakan-akan hampir dia takut bahwa dia akan kehilangan sesuatu yang penting dalam dirinya. Dan dengan suara yang gemetar, juga mata yang berkaca-kaca, ia pun kembali berkata, "Nih, Kazuma, apa kau tidak mau denganku?" Melihat situasi yang semakin aneh, Kazuma pun merasa dirinya harus memberikan jawaban yang jujur kepada Darkness. Karena memang ia tidak mau menyakiti seorang yang berharga dalam hidupnya. Di sini, Kazuma pun berkata, "Aku tidak pernah mendekati apapun yang romantis dalam negeri asalku. Tetapi saat lalu, aku selalu merasa mungkin akan menjomblo selamanya. Dan aku tidak mendapat kesempatan untuk mengobrol dengan para gadis. Namun sekarang kau bilang, kau menyukaiku, siapapun diriku. Dengan perkataan semanis itu, bagaimana bisa aku tidak senang? Tapi maafkan aku sudah mempunyai seseorang dalam hatiku. Aku tidak cukup berkulit tebal, sampai aku bisa mencintaimu juga dalam keadaan seperti ini. Dan aku tidak cukup berpengalaman untuk berkencan dengan dua gadis sekaligus secara bergantian. Aku bukanlah orang yang hina. Aku tidak bisa menerima perasaanmu." Setelah mendengarkan jawaban itu dari Kazuma, Darkness pun menutup matanya dan kembali menunduk. Dan setelah beberapa lama, ia pun mencoba tersenyum dengan lega sambil mengatakan, "Terima kasih Kazuma. Kau telah memberikan jawaban yang jujur. Kalau begitu aku pergi, Kazuma. Sampai jumpa besok. Lagi pula tampaknya aku masih menyukaimu. Kau bisa saja mengikuti alurnya dan memperdayaku. Meskipun begitu, kau memberikanku jawaban yang sangat jujur, dan aku sangat puas dengan jawaban itu, Kazuma." Darkness pun mengatakan hal itu sambil pergi menuju keluar kamar. Mungkin karena otaknya terpenuhi dengan apa yang terjadi sebelumnya, Darkness benar-benar lupa bahwa mereka berdua masih terborgol bersama. Dia mencoba mengatakan perkataan yang sangat keren untuk mengakhiri semua ini, lalu meninggalkan ruangan ini. Namun ya, karena mereka masih terborgol, jadi Darkness pun terjatuh ke karpet dan mukanya mulai memerah. Nampaknya sikap keren yang dilakukan oleh Darkness berubah menjadi lawakan yang tak disengaja. Di sini, Kazuma tidak bisa menahan tawanya. Saat itu, mereka berdua bertengkar lagi karena hal itu. Darkness juga mengatakan bahwa ia akan membunuh Kazuma lalu bunuh diri setelahnya. Namun Kazuma hanya menanggapinya dengan tertawa dan mengejek Darkness. Di sini, Darkness sudah tidak tahan lagi, dan ia bersiap-siap untuk membunuh Kazuma. Namun saat ia mendekati Kazuma, bukannya pukulan keras yang diterima oleh Kazuma, tetapi ciuman tulus dari seorang wanita yang sangat mencintai dirinya yang diterima oleh Kazuma. Kazuma pun benar-benar terkejut, karena memang ini adalah pengalaman pertama kalinya ia dicium oleh seorang gadis. Dan hal itu membuat Kazuma sangat senang. Tapi nampaknya Darkness ingin melanjutkannya ke arah serangan malam. Dan di sini Kazuma sempat tidak setuju dengan serangan malam itu. Tapi ya namanya juga laki-laki, akhirnya mau juga. Namun saat itu tiba-tiba saja pintu kamar terbuka dan terdapat Megumin juga Aqua yang ternyata telah menemukan kunci borgol itu. Ya kita tahu sendiri Aqua memiliki penglihatan malam yang luar biasa. Jadi pastinya ia dapat menemukan kunci itu dengan mudah. Dan sepertinya perjanjian yang mereka miliki saat bermain kartu adalah Aqua harus menemukan kunci itu.
Saat itu, Darkness benar-benar berlutut di hadapan Megumin setelah borgolnya terlepas. Sepertinya, Darkness benar-benar merasa bersalah kepada Megumin. Jadi ia hanya berlutut dan mencoba minta maaf kepada Megumin. Di sini Darkness juga siap dengan hukuman apapun yang diberikan oleh Megumin kepada dirinya. Namun tak disangka, Megumin menanggapi hal ini dengan sangat bijak. Di sini ia berkata, "Kenapa kau mau minta maaf? Ini bukan topik yang menyangkut hal itu. Kau harus menyimpan emosimu. Lagi pula kami tetaplah belum sepasang kekasih. Ini bukan hakku untuk mengatakan apapun tentang pria yang tidak bisa memutuskan dia akan pergi dengan siapa. Jadi, apa perasaanmu sudah tersampaikan?" Mendengarkan hal itu, Darkness pun mencoba mengangkat kepalanya dan melihat Megumin tersenyum tulus ke arahnya. Dan di saat itu pula, Darkness meneteskan air matanya sambil tersenyum lega kepada Megumin. Dalam pandangan Kazuma, Darkness terlihat seperti anak kecil yang dengan bangga melaporkan sesuatu kepada ibunya, yaitu Megumin, setelah dia selesai melakukan sesuatu. Dan sang ibu pun tersenyum bangga kepada anaknya. Melihat hal itu, Kazuma pun tersenyum dengan puas ke arah kedua wanita itu. Namun setelah beberapa lama, Megumin pun mulai bertanya, "Ngomong-ngomong, tidak ada terjadi sesuatu kan di antara kalian berdua?" Darkness pun menjawab bahwa tidak, karena pria ini memberontak. Menanggapi hal itu, Kazuma pun dengan santainya berkata, "Oh iya, apa yang Darkness lakukan saat mataku tertutup ya? Itu seperti pertama kalinya untukku. Apa ya namanya?" Di sini Kazuma berpura-pura tidak tahu arti ciuman. Mendengarkan hal itu, wajah Megumin itu terkaku dan Darkness mengulur wajahnya di antara kedua lututnya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu bahasan kali ini yang benar-benar panjang, sampai 30 menitan ya. Oke deh, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini.